Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 68 Ledakan Ketakutan yang Bertahan Lama. Apa? Kamu tidak punya apapun untuk dikatakan? Benar sekali. Lebih baik kau diam saja atau aku takut kalau lain kali kita bertemu, aku mungkin tidak sengaja memukulmu sampai mati. Haha. Melihat Jian Fengyi yang berwajah pucat dan melotot tajam namun bahkan tidak berani kentut, Chu Feng tertawa, dengan elegan berjalan ke atas panggung dan memasuki rumah berwarna hijau tua itu. Adapun Jian Fengyi, dia mengepalkan kedua tangannya sambil mengeluarkan suara. Api di hatinya seakan-akan meledak kapan saja. Sebagai pemimpin aliansi SWOT Lions, dia adalah salah satu murid yang paling menarik perhatian di pengadilan dalam. Kapan dia pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya? Bahkan pemimpin aliansi Wings Lions tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Namun di matanya, dia hanya bisa bertahan meskipun dia semakin marah. Dia tidak berani menyerang di gedung keterampilan bela diri ini dan dia tidak berani menyerang di depan Ouyang. Lagi pula, bahkan murid inti pun menghormati Ouyang, apalagi dia. Siapa orang itu? Dia berani berbicara kepada Jian Fengyi seperti itu. Apakah dia tidak ingin hidup? Melihat pemandangan itu, beberapa orang khawatir pada Chu Feng. Aku mengenalinya. Dia adalah Chu Feng. Beberapa hari yang lalu, dia menghancurkan aliansi Liu sendirian. Dia juga orang yang menghancurkan selangkangan Liu Mang. Aku akan memberitahumu ini. Jangan pernah menyinggung perasaannya. Dibandingkan dengan Jian Fengyi, Chu Feng jauh lebih berbahaya dan jauh lebih menakutkan. Dia tidak takut pada apapun dan ketika dia menyerang, dia sangat kejam. Dia seperti iblis. Namun, beberapa orang mengenali Chu Feng. Terutama mereka yang secara langsung melihat Chu Feng menghancurkan aliansi Liu, ketika mereka memikirkan kejadian hari itu, mereka menggigil meskipun tidak kedinginan. Jauh di dalam hati mereka, bayangan ketakutan sudah ditandai oleh Chu Feng. Namun, dibandingkan dengan yang lain, yang memiliki ekspresi paling rumit adalah Chu Yue dan Chu Sui. Sebagai bagian dari keluarga Chu, mereka sangat memahami masa lalu Chu Feng. Mereka tahu bahwa anak laki-laki yang selalu diganggu oleh keluarga Chu itu menjadi idola setiap generasi muda keluarga Chu. Ia sampai pada titik di mana mereka hanya bisa mengangkat kepala untuk melihat karena ia akan berjalan semakin jauh. Saat para pengikut pelataran dalam terus berdiskusi tentang Chu Feng, dia sudah melangkah ke dalam apa yang disebut formasi kultivasi. Sungguh formasi yang misterius. Itu pasti hasil karya spiritualis dunia itu, kan? Pada saat itu, di sekitar Chu Feng tidak ada ruangan seperti rumah biasa. Itu adalah dunia yang berbeda. Di bawah kakinya ada rawa berlumpur, di atas kepalanya ada awan hitam dan kilat, di sekelilingnya ada angin kencang dan badai yang menderu, di dekat telinganya terdengar gemuruh guntur. Bahkan dia yang mempunyai kekuatan spirit tahu bahwa semuanya salah dan hanya ilusi, jika dilihat dengan mata telanjang, semuanya seolah benar. Yang terpenting adalah berada di area itu memang membuat Chu Feng merasakan tekanan yang kuat. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya dengan berdiri di sana, tekanan meningkat beberapa kali lipat. Mungkin orang yang lebih lemah tidak punya cara untuk menunggu di sini bahkan jika mereka tidak bergerak, apalagi mengembangkan keterampilan bela diri apapun. Namun, lingkungan seperti itu adalah yang dibutuhkan Chu Feng. Dia benar-benar menikmati berada di lingkungan yang penuh tekanan. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi lebih kuat dan akan lebih mudah untuk kultivasinya. Chu Feng perlahan menutup matanya dan mulai mengatur informasi tentang teknik langit kekaisaran di otaknya. Keterampilan bela diri tubuh tingkat 7, teknik langit kekaisaran. Dibagi menjadi 4 bagian besar. Untuk tahap awal, menciptakan angin di bawah kaki dan berlari akan secepat terbang. Untuk tahap tengah, menciptakan petir di bawah kaki dan berlari akan secepat kilat. Untuk tahap akhir, menciptakan cahaya di bawah kaki dan berlari akan secepat kilat. Setelah menguasainya, tidak ada yang bisa hidup di bawah kaki, tetapi kaki dapat menginjak udara, menahan udara untuk berjalan dan bergerak menuju cakrawala. Meskipun deskripsinya sederhana, hanya dengan tanda peringkat 7 memberitahu Chu Feng bahwa kesulitan mengolah keterampilan bela diri fisik sangatlah tinggi. Lagi pula, di sekolah naga biru, keterampilan bela diri terbaik tidak melewati peringkat 5. Namun, semakin sulit kesulitan keterampilan bela diri, semakin Chu Feng ingin mengolahnya. Penatua Wang, kau tidak akan menyalahkanku karena menyerangmu sekarang, kan? Di dalam gedung keterampilan bela diri, Tetua Ouyang sedang mengobrol dengan Tetua Wang. Tidak perlu khawatir tentang itu. Itu adalah kecerobohanku, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Meskipun Tetua Wang mengucapkan kata-kata itu dengan mulutnya, dia tidak berpikir seperti itu dalam benaknya. Di hadapan banyak orang, dia dipaksa mundur oleh Ouyang. Meskipun dia tidak terluka, sebagai seorang penatua dia masih merasa bahwa wajahnya benar-benar hilang. Alasan mengapa aku menghentikanmu dari mempersulit Chu Feng adalah karena aku memikirkanmu.
Lagi pula, kita berasal dari generasi yang sama. Aku tidak ingin melihatmu menyinggung orang berbakat yang memiliki masa depan cerah. Ouyang tersenyum dan berkata, apa maksudmu? Apakah Chu Feng memiliki latar belakang tertentu? Pada saat itu, Penatua Wang akhirnya mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak punya latar belakang, tapi dia sendiri cukup mengesankan. Dirinya sendiri. Chu Feng hanyalah anak laki-laki biasa yang memiliki rambut. Aku tidak melihat bagian mana dari dirinya yang menonjol. Ah, dia punya kekuatan roh jadi itu tidak cukup. Apa? Dia? Mendengar kata-kata itu, wajah Penatua Wang berubah drastis. Dia akhirnya tahu mengapa Penatua Ouyang membantu Chu Feng. Terima kasih telah menghentikanku hari ini, kalau tidak aku akan mengikuti jejak Li. Pada saat itu, Tetua Wang merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Kedua tangannya bahkan sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan terus berterima kasih kepada Ouyang. Dia teringat sesuatu beberapa tahun yang lalu. Seorang tetua pengadilan dalam memiliki beberapa konflik dengan seorang murid pengadilan dalam dan tetua pengadilan dalam itu bernama Li. Biasanya, para murid di pelataran inti masih muda, jadi tidak ada yang bertindak gegabah seperti Chu Feng. Jadi, masih ada beberapa konflik antara mereka dan para tetua. Namun, bagaimanapun juga, murid adalah murid. Jika mereka menyinggung seorang tetua, sebagian besar waktu mereka akan menerima balasannya. Murid itu menerima cukup banyak pukulan dari tetua Li, dan pada saat itu, semua orang merasa bahwa murid itu sudah mati. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak ada gunanya menyinggung seorang tetua yang memiliki kekuasaan tinggi di istana dalam. Akan tetapi, baru setelah murid tersebut mengejutkan semua orang dengan menjadi murid inti dalam waktu singkat, orang-orang mengetahui bahwa murid tersebut merupakan seorang jenius kultivasi yang langka. Hal yang membuat orang-orang semakin terkejut adalah ketika 1 tahun setelah murid tersebut menjadi murid pelataran dalam, saat Li dalam perjalanan pulang, dia dipenggal oleh seseorang dan mati di bawah keterampilan bela diri sekolah naga biru. Meskipun pembunuhnya masih belum ditemukan hingga saat ini, pada kenyataannya, banyak orang sudah dapat menebak siapa pembunuhnya. Dia adalah murid yang berkonflik dengan Li. Namanya adalah Leng Wusui dan saat ini merupakan salah satu murid inti yang terkuat tetapi satu-satunya orang yang memiliki kekuatan roh. Hoho, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Menurut pengamatanku, Chu Feng saat ini jauh lebih kuat daripada Leng Wusui sebelumnya. Di masa depan, dia pasti akan memiliki prestasi besar. Namun, yang terpenting adalah dia cukup kejam. Ouyang tersenyum dan berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah tetua Wang yang tadinya sudah membaik tiba-tiba menjadi pucat lagi tanpa jejak darah sedikit pun. Dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini dan berpikir dalam-dalam. Baiklah, semua sudah berlalu dan aku yakin dia tidak akan membuat masalah untukmu di masa depan. Tapi, aku tidak bisa mengatakan itu untuk Jian Fengyi. Ouyang tersenyum tipis, berjalan menuju jendela, melihat ke bawah ke formasi kultivasi dan berkata. Formasi kultivasi ini adalah hal yang baik untuk melatih pikiran dan tubuh seseorang. Formasi ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kekuatan fisik dan ketekunan dan saya bertanya-tanya berapa lama Chu Feng dapat melakukannya. Dari apa yang aku tahu, hasil terbaik dari murid inti tampaknya adalah 6 jam. Kekuatan Chu Feng saat ini agak terlalu lemah jadi aku menebak 1 jam akan menjadi batasnya dan bahkan itu akan cukup bagus. Melihat itu, Penatua Wang menebak. Setelah mempertimbangkannya, Ouyang tidak membantahnya. Dia bahkan merasa bahwa dengan kekuatan Chu Feng, bisa disebut keajaiban untuk bisa bertahan selama 1 jam. Lagi pula, di dalam alam roh, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dalam formasi kultivasi selama lebih dari 1 jam.